akan mempresentasikan materi fisika mengenai gelombang elektromagnetik. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Zaufan Elvania. Perkenalkan, nama saya Dina Zara Noviansyah. Nama saya Alika Luna Latifah. Nama saya Kamsa. Selamat menonton. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan dari PPT kita hari ini. Yang pertama itu tujuannya untuk menganalisis pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan manusia serta bahayanya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium dan memiliki spektrum yang sangat luas, mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma. Setiap jenis gelombang elektromagnetik memiliki karakteristik, energi, dan penggunaan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan modern, manusia sangat bergantung pada teknologi yang bekerja berdasarkan prinsip gelombang elektromagnetik. Namun, di balik manfaatnya yang besar, penggunaan gelombang elektromagnetik juga memiliki potensi bahaya apabila tidak dikendalikan dengan baik. Selanjutnya ada pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang bergetar dan merambat bersama. Berbeda dengan gelombang bunyi, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, sehingga bisa merambat di ruang hampa, seperti dari matahari ke bumi. Kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, kecepatan cahaya. Selanjutnya ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, tidak memerlukan medium atau bisa merambat di ruang hampa. Yang kedua, terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Yang ketiga, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Dan yang keempat, memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Berdasarkan gambar A sampai D, berikut ini merupakan analisis pemanfaatan serta bahaya gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, keamanan bandara dengan pemindai sinar X dan detektif logam. Yang kedua, ada pagar otomatis. Yang ketiga, ada sistem anti pencurian di pintu masuk toko pakaian. Yang keempat, ada parkir otomatis. Selanjutnya, kita akan membahas mesin pemindai keamanan menggunakan sinar X di bandara. Pada gambar A menunjukkan sebuah mesin pemindai keamanan yang umum digunakan di bandara atau gedung dengan tingkat keamanan tinggi. Alat ini memanfaatkan sinar X, yaitu gelombang elektromagnetik. Alat ini memanfaatkan sebuah sinar X dengan panjang gelombang sangat pendek dan energi yang sangat panjang. Sinar X memiliki kemampuan untuk menembus benda padat seperti koper, tas, dan paket. Dengan kemampuan tersebut, petugas keamanan dapat mengetahui isi barang tanpa harus membukanya secara langsung. Hal ini sangat membantu dalam mendeteksi berbagai benda berbahaya seperti senjata, bahan peledak, atau barang terlarang lainnya. Selain meningkatkan keamanan, penggunaan sinar X juga membantu proses pemeriksaan menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga tidak menimbulkan antrian panjang. Namun, sinar X juga memiliki sifat ionisasi, artinya dapat merusak struktur sel hidup. Jika tubuh manusia terpapar sinar X dalam jumlah besar atau dalam waktu yang sangat lama, maka dapat menyebabkan kerusakan jaringan, gangguan kesehatan, hingga meningkatkan risiko penyakit serius. Oleh karena itu, penggunaan sinar X dibatasi oleh standar keselamatan tertentu, baik dari segi intensitas maupun durasi paparan, agar tidak membahayakan manusia. Berikutnya kita bakal lihat contoh penggunaan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di pemindai keamanan menggunakan sinar X di bandara. Selanjutnya, yang B, sistem remote control dan gerbang otomatis. Pada gambar B, terlihat penggunaan sistem pemuka gerbang otomatis yang bekerja dengan gelombang inframerah atau gelombang radio. Sistem ini memungkinkan seseorang membuka atau menutup gerbang dari jarak tertentu tanpa harus turun dari kendaraan. Gelombang inframerah dan gelombang radio dimanfaatkan karena mampu membawa sinyal informasi dari pemancar ke penerima. Teknologi ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan keamanan karena hanya pengguna yang memiliki alat pengendali tertentu yang dapat mengakses gerbang tersebut. Dari sisi bahaya, gelombang inframerah dan gelombang radio tergolong gelombang elektromagnetik berenergi rendah dan tidak bersifat ionisasi. Oleh karena itu, penggunaannya relatif aman bagi tubuh manusia.
Meskipun demikian, penggunaan teknologi ini tetap harus mengikuti batasan tertentu agar tidak menimbulkan gangguan elektromagnetik terhadap perangkat lain di sekitarnya. Berikut contoh penerapannya dan jenis gelombangnya, yaitu inframerah dengan frekuensi 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Selanjutnya yang C, sistem keamanan anti pencurian di pusat perbelanjaan. Pada gambar C menunjukkan sistem keamanan yang biasa ditemukan di pusat perbelanjaan atau toko pakaian. Sistem ini bekerja menggunakan gelombang radio yang mampu mendeteksi label elektronik yang terpasang pada barang dagangan. Gelombang radio digunakan untuk berkomunikasi antara label keamanan dan sensor yang terpasang di pintu keluar. Jika barang belum dinonaktifkan melewati sensor, maka sistem akan memberikan sinyal pengaman berupa bunyi alarm. Teknologi ini bermanfaat dalam mencegah pencurian dan menjaga keamanan barang dagangan, sehingga membantu pihak toko mengurangi kerugian. Berikut ada contoh penerapannya. Jenis gelombang radio. Frekuensinya kurang lebih 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 8 Hz. Lalu yang D atau yang terakhir ada gerbang otomatis dengan kartu elektronik. Gambar D memperlihatkan gerbang otomatis yang menggunakan kartu elektronik atau sistem RFID, Radio Frequency Identification. Sistem ini banyak digunakan di stasiun, gedung perkantoran, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. RFID bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio untuk mengirimkan dan menerima data antar kartu dan mesin pembaca. Ketika kartu didekatkan ke sensor, data akan terbaca secara otomatis dan gerbang akan terbuka jika kartu tersebut memiliki izin akses. Teknologi ini membuat proses masuk dan keluar menjadi lebih cepat, tertib, dan aman. Dari segi bahaya, sistem RFID menggunakan gelombang radio berenergi rendah sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi kesehatan manusia. Selama digunakan sesuai standar, teknologi ini sangat aman dan efisien untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh video penerapan dengan jenis gelombang radio dan frekuensi kurang lebih 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9. Akhir ada kesimpulan. Berdasarkan analis di atas, dapat disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan teknologi dan kehidupan manusia. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kenyamanan dalam berbagai aktivitas. Namun, beberapa jenis gelombang elektromagnetik yang memiliki energi tinggi seperti sinar X dapat menimbulkan bahaya jika digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, penggunaan gelombang elektromagnetik harus dilakukan secara bijak sesuai dengan standar keselamatan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding dampak negatifnya.